Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arba Putra, biasa dipanggil Sandi, dari kelas D1 Teknik Informatika dengan NIM 225520129. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS mata kuliah pemrograman web. Dosen pengampunya itu Pak Syafri. Nah, di sini ini saya SS waktu Google Meet kemarin ya, sekitar 3 minggu lalu. Nah, itu di sini ada deskripsi tugasnya. Di sini disuruh membuat aplikasi rental mobil berbasis web dengan Laravel versi 8 dengan requirement sebagai berikut, yaitu terdapat fitur login dan register, lalu dapat menampilkan data mobil, menambah data mobil, merubah data mobil, menghapus data mobil, lalu terdapat juga fitur pagination. Nah, dan pada saat Google Meet kemarin saya juga sempat bertanya kepada Pak Sepri, apakah aplikasinya ini dibuatnya hanya boleh dengan menggunakan Laravel versi 8 saja atau tidak. Dan kata Pak Sepri, tidak harus, kalau mau pakai Laravel yang versi terbaru versi 11 juga tidak apa-apa. Tapi yang penting diinfokan pada saat pembuatan videonya. Nah, maka dari itu di sini saya ingin menginfokan bahwa saya membuat aplikasi rental mobilnya itu menggunakan Laravel versi 11 yang terbaru, dan juga menggunakan Bootstrap 5 untuk stylingnya. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat dulu aplikasinya. Ini sudah saya jalanin Apache MySQL di examnya. Lalu PHP MyAdmin-nya juga saya sudah buka. Di sini nama database-nya rental mobil Laravel. Nah, di sini database rental mobil Laravel. Ini sudah terintegrasi ya, sudah terhubung database-nya yang di PHP Admin dengan yang di project ini, rental mobil Laravel. Di sini DB database-nya sama, namanya rental mobil Laravel dengan yang di PHP Admin. Nah, di sini saya akan coba demokan dulu projectnya. Saya akan coba jalankan server Laravel dulu dengan mengetikkan PHP artisan serve. Nah, ini saya kontrol klik ke servernya. Nah, ini dia. Kita tunggu. Nah, ini tampilan loginnya. Jadi kalau user yang belum login itu dia sudah otomatis diarahkan ke route loginnya. Di sini misal saya mencoba memasukkan seorang user ya, yang belum terdaftar pastinya. sandia@gmail.com, passwordnya misalnya password. Saya login. Nah, dia login failed karena user tersebut belum terdaftar. Oleh karena itu kita harus mendaftarkan user terlebih dahulu. Kita masuk ke register. Nah, di sini adalah form registrasinya. Misalnya nama usernya Sandi Arba Putra, username misalnya SAP, emailnya sandiap@gmail.com, passwordnya misalnya password. Saya registerkan user ini. Nah, dia registrasi berhasil, silakan login. Ada notifikasi. Ini saya silang dulu lagi. Nah, tadi user yang tadi kan emailnya sandiap@gmail.com, lalu passwordnya password. Harusnya user ini sudah terdaftar. Oleh karena itu kalau saya klik login, harusnya dia sudah boleh masuk ke aplikasinya. Login. Nah, jadi sudah masuk ke aplikasinya. Kita coba fitur logoutnya dulu ya sebelum masuk ke CRUD-nya. Logout. Nah, dia bisa logout juga. Tapi kita login lagi karena kita ingin mencoba fitur lainnya. Login. Nah, dia berhasil masuk lagi.
Nah, ini adalah halaman dashboardnya, yang dimana ini masuk ke dalam salah satu fitur CRUD, yaitu R-nya, read. Dan di sini ada notifikasi datanya masih kosong. Bahkan di pagination-nya ini menampilkan hingga dari 0 hasil. Kita bisa menambahkan data mobil, yang dimana itu masuk ke dalam fitur create dari CRUD. Nah, ini UI-nya untuk menambahkan data mobil baru. Kita coba tambahkan mobil misalnya merek Avanza, modelnya misalnya manual mobilnya, tahun keluaran misalnya 2018. Harga sewa mobilnya, karena ini aplikasi rental mobil, penyewaan mobil, harga sewanya di sini misalnya sekali sewa 500.000. Deskripsinya misalnya mobilnya bagus banget dan murah harga sewanya, misalnya gitu. Di sini misalnya dia start bookingnya hari ini, mulai bookingnya, lalu selesai bookingnya misalnya akhir bulan tanggal 31. Kita coba simpan data. Nah, di sini ada notifikasi mobil berhasil ditambahkan. Itu tadi fitur create-nya, dan datanya sudah berhasil masuk ke tabel, bisa ditampilkan di dashboard. Ini ada button lihat, edit, hapus. Kita coba tambahkan lagi datanya. Misalnya merek Honda, ada lagi modelnya Matic, kali ini mobilnya tahun keluaran 2020, harga sewanya misalnya 1 juta. Deskripsinya misalnya saya buat teks kosong ya, misalnya di sini misalnya saya buat file baru, ini saya kasih HTML dulu, misalnya saya beri teks random seperti ini, lalu saya kopikan paste di sini. Mulai bookingnya misalnya tanggal 20 sampai tanggal 26, misalnya 1 minggu. Kita simpan datanya. Nah, ini sudah tersimpan. Kita coba lihat detail salah satu datanya ya. Kita lihat data yang pertama. Nah, kita coba lihat lagi data yang lain, apakah beda datanya, tiap baris datanya kita lihat. Nah, dia berbeda ya. Nah, di sini untuk halaman detail mobil. Jadi ada merek mobilnya itu apa, lalu tipenya apakah dia manual atau matic, lalu ada deskripsi mobilnya seperti apa gitu, kondisi mobilnya bagaimana, lalu ada tahun rilis mobil tersebut, lalu ada lagi harga sewanya berapa sekali sewa, lalu ada lagi penjelasan tentang kapan dia mulai booking, lalu kapan selesai bookingnya. Ini untuk halaman detail mobil. Nah, kita coba edit data ya. Misalnya yang ini saya kopikan, deskripsinya ingin saya ubah biar menjadi panjang. Ini misal kita edit, tadi kan fitur lihat sudah, itu masuk ke dalam fitur read. Sekarang kita edit, misalnya mobilnya berganti nama menjadi merek misalnya Toyota ya, merek bisa apa aja, yang penting merek mobil kan. Nah, di sini misalnya dia Matic, tahun keluaran ternyata 2020, harga sewa tetap segini, lalu deskripsinya menjadi lebih panjang, dan tanggal bookingnya misalnya dia jadi lebih cepat, dia cuman sampai 3 hari aja misalnya. Simpan perubahan. Nah, kita lihat lagi di sini deskripsinya yang pertama ya, data yang pertama tadi yang diubah. Nah, bisa dilihat di sini deskripsinya menjadi lebih panjang, lalu tahun rilisnya di 2020, mereka jadi Toyota, lalu mulai bookingnya berubah tuh, jadi dari tanggal 18 sampai tanggal 21 Juli 2024, menjadi 3 hari yang tadinya akhir bulan gitu ya. Kita kembali lagi, kita coba tambahin data mobil lagi. Misalnya di sini merek Ayla Matic, tahunnya 2015, harga sewanya misalnya 200.000. Untuk misalnya deskripsinya lagi kita samain aja,
mulai booking, misalnya dia bookingnya cuma 1 hari. Nah, kita simpan datanya. Nah, ini kan datanya cuma 2, tapi kita lihat di sini ada menampilkan 1 hingga 2 dari 4 hasil, dan di sini page-nya itu bertambah. Kalau tadi diperhatikan dia cuma 1 page-nya, sekarang jadi 2. Nah, di sini sama ya ternyata datanya ke insert 2 kali, berarti tadi saya pencet tombolnya. Ya, di sini ada page yang berikutnya. Jadi page 1, page 2. Jadi di sini memang sengaja saya bikin cukup 2 saja. Jadi kalau udah ada 2 di table dashboard, maka paginasinya akan aktif seperti itu. Tadi create data sudah, lihat detail sudah, read, lalu edit data, update-nya sudah, dan sekarang hapus. Tombol hapus saya klik. Nah, dia akan memberikan konfirmasi. Ini kenapa diberikan konfirmasi seperti ini? Supaya ketika user mengklik button hapus, itu bisa jadi usernya tidak sengaja gitu loh, tiba-tiba mengklik button hapus padahal tidak ingin menghapus data. Jadi ini kayak pengamanan aja sih, pencegahan, biar nggak sekali pencet itu kehapus datanya. Kalau di cancel dia nggak kehapus. Misalnya yang di page 2 ini kan sama nih datanya, tadi ke insert 2 kali ternyata ya, saya klik buttonnya. Nah, saya pengen hapus salah satu, saya oke. Nah, ini kan page 1, kita balik ke page 2 nya. Nah, jadi tinggal 1 data. Ya seperti itu, menampilkan 3 hingga 3 dari 3 hasil. Ya, jadi seperti itu untuk demo fitur-fiturnya. Jadi sudah ada fitur login, register, lalu bisa logout, lalu bisa CRUD-nya bisa, dan paginasinya juga bisa. Sekarang saya akan menjelaskan logika fiturnya. Kita akan masuk coba dari sini, dari logika register dulu. Itu ada di file register controller. Kalau saya lihat file webnya, di sini ada route untuk menangani URL ke /register. Metodenya get, karena metode get ini itu kan lewat URL mengaksesnya. Jadi kalau ada user yang mengakses URL register, maka akan ditangani oleh register controller yang metodenya index. Lalu route ini saya beri nama name register, lalu middleware guest. Jadi hanya user yang belum terautentikasi yang boleh mengakses route get /register ini gitu. Nah, kalau saya masuk ke register controller, itu kan tadi dia yang URL get yang ini nih, yang /get /register itu ditangani oleh register controller yang metode index. Nah, di sini ditangani oleh metode index yang ini. Nah, di dalam metode index ini apa? Yaitu dia dibalikin lagi ke view out.register. Ini kalau saya klik, dia akan masuk ke file HTML ya. File view-nya nih ada di folder resource, view, folder out, ini register. Jadi saya panggil di situ. Jadi kalau ada user yang mengakses dari URL nih /register, itu dia akan handle oleh register controller dan masuk ke metode index. Dan di metode index di register controller itu ada apa? Yaitu usernya diarahin lagi ke folder view out.register. Jadi dia akan ditampilkan UI. Makanya ini kenapa tampil nih register ya. Nah, /register tampil UI-nya. Jadi route di register controller yang metodenya index, makanya kenapa tampil view out registernya. Nah, sekarang logika kenapa fitur register ini bisa jalan. Logikanya tuh ada di sini, di method store ya, yang dimana kalau dilihat di route itu dia dari method post, dari method post register. Jadi kalau ada user yang mengakses ke /register tapi dia memanggil method post, yang dimana method post itu diakses sebentar. Yang dimana metode register itu dia diakses dari form di halaman view-nya.
nih method post, dan ini actionnya route register. Route register ini itu sintaks blade templating Black Laravel. Route register, jadi kita punya route yang kita beri nama register, ini dia. Seperti itu. Nah, post juga sama, dia kena lagi ke register gitu. Makanya di sini ditangani oleh method store. Dan ini karena di formnya ini ada 4 inputan, yaitu name, username, email, dan password. Maka di sini saya buat validasi untuk 4 inputan tersebut. Jadi name itu divalidasi oleh metode validate milik Laravel, dimasukkan ke variable request. Dari variable request ini nih, itu kan mendapatkan apa yang di inputan dari formnya gitu, dari metodenya, lalu dimasukkan ke variable validated data. Nah, untuk setiap inputannya itu dia required, jadi tidak boleh kosong datanya. Lalu maksimal 255 karakter ya, nggak boleh lebih untuk inputan yang diketikkan oleh user. Lalu ada inputan username, sama dia required. Lalu di sini minimal 3, maksimal 255, lalu unique dari table user. Jadi cuman ada satu user yang boleh dengan username ini, misalnya apa gitu. Misalnya ada user yang nama Sandi Arba, tapi username-nya Sandi 1. Lalu ada lagi user dengan name Sandi Arba, tapi dia mau daftar juga sama tuh pakai username Sandi 1. Nah, itu nggak bisa, karena yang boleh ada tuh cuma satu username doang. Kalau mau user yang punya nama Sandi Arba, itu dia username-nya beda, harus jadi Sandi 2, seperti itu. Lalu untuk email itu required juga, emailnya DNS, harus email beneran, lalu unique user. Lalu ada password di sini sama required, minimal 5, maksimal 255. Ini minimal passwordnya harus 5 gitu ya. Misalnya di sini saya buat user baru namanya Arba, tapi username-nya di sini nggak nyampe 3, cuman 2. Emailnya juga dia cuman kayak gini. Lalu passwordnya misalnya cuma 1, register. Nah, dia validasinya aktif. Validasinya tuh karena saya buat validasi di method store di sini. Di sini field username harus 3 karakter minimal. Di sini harus valid address, berarti harus email yang valid, harus beneran gmail.com gitu. Dan di sini password minimal 5. Oke, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Name-nya Arba. Kalau saya register ini harusnya lolos. Dan kalau validasinya lolos, ya ini semua validasinya terpenuhi, dan juga passwordnya sudah di hash. Hash ini adalah enkripsi untuk password. Jadi si developer atau si pembuat aplikasi itu juga sebenarnya dia nggak boleh tahu password dari user apa. Nah, hasil dari hashingan si password ini itu dilihatnya di mana? Itu dilihatnya di sini nih, di PHP My Admin-nya, di bagian user. Nah, di sini ada kolom password. Nah, ini padahal nama, username dan email bisa kelihatan, tapi passwordnya tidak, dia dienkripsi. Jadi diacak gitu passwordnya. Nah, itu penyebabnya karena kita bikin validasinya di sini. Jadi bahkan si developer itu nggak boleh tahu password dari usernya itu apa. Seperti itu. Karena mungkin ada kode etik gitu ya, kode etik orang IT lah, developer gitu. Jadi datanya tidak harus semuanya harus transparan, developer tahu gitu. Nah, kalau semua validasinya ini sudah bisa, semua inputannya sudah divalidasi dan lolos, maka semua validasinya itu kan ditampung di variable validated data. Nah, dia dimasukkan ke dalam metode create punyanya si Laravel, dan dimasukkan lagi ke table user. Makanya ini kalau misalnya ini yang tadi sudah kita iniin, saya registerin. Nah, dia kan bisa nih registrasi berhasil. Kalau saya kembali ke database, saya refresh. Nah, dia sudah masuk user yang tadi. Jadi seperti itu logikanya. Kalau validasi ini berhasil terpenuhi, maka masukkan validasi tersebut ke table user, data yang sudah divalidasinya. Makanya di sini nambah data yang tadi yang lolos registrasi. Lalu setelah dia lolos dan sudah dimasukkan ke table user, lalu ini kemanain lagi usernya? Kita redirect ke URL login dengan membawa flash message. Flash message ini namanya register sukses. Dia membawa pesan registrasi berhasil, silakan login. Flash message ini itu bisa dipanggil di view sini nih, view out login.bat.
di sini nih saya pakai pengkondisian. Kalau ada session dari register sukses, yaitu flash message-nya yang kita buat di register controller nih, register sukses. Kalau loginnya berhasil, dia akan memunculkan pesan itu. Lalu di sini saya pakai style bootstrap. Lalu di sini di dalam tag p diberitahu isinya apa dari flash message-nya. Dipanggil flash message di dalam session register sukses. Isinya itu ya ini. Makanya tadi muncul notifikasinya ini, registrasi berhasil, silakan login di bagian sini loginnya. Jadi seperti itu untuk logika fitur register. Setelah validasinya berhasil, masukin ke table user, lalu arahin kemana, ke URL/login beserta flash message-nya. Lalu sekarang masuk ke login controller. Di login controller juga sama, kalau berdasarkan file web.php-nya, kalau ada user yang mengakses lewat URL di method get ke URL/login, maka akan ditangani oleh login controller yang metodenya index. Di sini route ini saya beri nama name login dan sama saya beri middleware request. Jadi middleware tuh mencegah gimana user tuh kondisinya terpenuhi gak untuk memasuki sebuah rute, yang dimana di sini guess. Jadi harus user yang belum terautentikasi yang bisa mengakses route ini, sama seperti route register. Seperti itu. Kalau kita coba lihat di login controller, metode indexnya itu sama, dia memberikan view di folder out login di sini, out login. Nah, ini file HTML ya. Dia yang tampil di sini. Makanya kenapa halaman login ini tampil seperti itu. Lalu kalau masuk lagi ke login controller, kita punya lagi di sini kalau ada yang mengakses lewat post nih dari view login, dia akan masuk ke login controller authenticate, sama kayak register, dia mengaksesnya dari form loginnya. Kalau ada post actionnya ke route yang login, route login namanya, route nama login ini kan sudah saya beri nama, namanya login. Kalau ada akses ke situ dengan metodenya post, maka dia akan dihandle oleh login controller yang bermetode authenticate di sini. Nah, di authenticate ini sama seperti fitur register tadi. Kalau ada validasi datanya itu berhasil, yang dimana hanya 2 inputan, email dan password. Kalau validasi datanya itu berhasil, maka dicek lagi di sini. Ada library out dari Laravel. Saya import namespace-nya di sini nih. Nah, di sini kalau attempt itu kan percobaan. Kalau ada percobaan login dari variable kredensial, yang dimana variable kredensial ini membawa validasi yang berhasil. Kalau intinya adalah kalau validasinya berhasil dari variable kredensial, maka lakuin hal ini. Lakuin apa? Berikan dia session lalu regenerate. Jadi session itu dia membolehkan user masuk ke dalam aplikasinya. Jadi user mendapatkan sebuah sesi. Kalau sesinya itu kalau dia berhasil login, dia akan mendapatkan sesi. Tapi kalau dia sudah logout, berarti sesinya habis. Jadi satu kali sesi itu selama dia berhasil login, kemudian dia logout, maka satu sesi itu habis. Nah, karena dia sini mencoba login, maka dia mendapatkan session yang terbaru di regenerate sessionnya, seperti itu. Lalu setelah dapat session dan di regenerate sessionnya, lalu dia diarahkan ke URL/mobil, yang dimana ini dashboard yang saya buat, route-nya /mobil. Tapi itu dibungkus ke method intended ini supaya user yang mengakses URL ini itu harus melewati middleware dulu, seperti itu. Kalau balik ke sini ke web.php, ini kan ada saya buat route untuk resource controller, yang dimana mobil controller ini memang saya buat controllernya itu sebagai resource. Dia sudah ada metode-metode index, create, store yang khusus untuk menangani fitur pro. Dan route mobil controller ini yang resource ini saya beri middleware out. Jadi user yang sudah terautentikasi saja yang bisa masuk ke aplikasinya. Kalau di sini saya coba masuk ke /mobiles, dia kan belum login nih. Saya coba masuk, saya enter, dia nggak mau. Kalau saya coba login pakai user yang tadi, password, saya login. Nah, dia mau, dia terautentikasi. Tapi kalau dari sini saya akses login, itu dia nggak bisa, dia dibalikin lagi ke sini. Kalau saya akses register, sama, dia nggak bisa.
Jadi URL login dan register itu hanya bisa diakses oleh user yang sudah terautentikasi. Nah, fitur CRUD-nya di sini logikanya di dalam resource controller di mobil controller. Jadi di sini. Kalau ada user yang mengakses ke mobil, di sini ada ditangani oleh mobil index, masuk ke view-nya. Mobil index di sini. Dan ini adalah pemanggilan model dari model mobil. Lalu ini saya pakai untuk pagination-nya. Nah, ini pagination-nya. Di sini ada lagi di sini 5 ya. Tapi di sini dia juga bisa langsung untuk pagination-nya. Seperti itu. Dan dia sebenarnya harus ditambahin sampai 5 data kayak gitu. Kalau saya bikin 2 ini juga bisa. Nah, kayak gini saya balikin lagi ya. Jadi sepertinya keubah sedikit. Nah, dia balik jadi 2. Dimasukin ke variabel mobil. Compact ini maksudnya adalah seperti membuat array asosiatif seperti ini. Dia kayak mobil segini. Nah, seperti ini. Sama kayak gini. Cuman disingkat menjadi compact mobil seperti ini. Metode compact milik PHP. Jadi ini bisa diakses di sisi ini di mobil index. Makanya di mobil index ini ada seperti for each. Di sini ada logikanya. Kalau mobil dari model mobil itu dia count-nya lebih dari 0. Kalau array-nya itu ada isinya lebih dari 0, maka tampilin ini. Kalau nggak ada, tampilin notifikasi ini. Makanya tadi kenapa pas datanya masih kosong itu ada di barisnya itu ada tulisan data masih kosong. Karena logikanya di sini. Dan di sini kita for each itu untuk perulangan looping khusus array dari $mobil sebagai mobil untuk setiap baris dari table di table D. Ini pakai loop iteration milik Laravel. Kalau ada di sini bukan. Di sini kita tampilkan dari database kolom-kolom field-nya. Ada merek, model, start booking, finish booking. Makanya di sini tampil di sini. Ini kan sudah sesuai database ya. Seperti itu. Lalu ada lagi di mobil controller itu untuk view create. Metode create ini untuk menangani mobil.create, diarahin ke sana. Itu untuk form register yang ini. Makanya begitu button tambah data diklik, dia tampil form penambahan data yang dimana itu file ada di sini create.blade. Nah, di sini dia. Ini akses route-nya. Kalau ada yang akses route mobil.store dari metode mobil controller di controllernya itu dari sini. Lalu ada lagi untuk button ke detail lah di sini itu dari indeksnya juga dia ngirim ID. Jadi mobil dari method show dikirim ID, sama edit juga dikirim ID dari database tiap baris di database mobil lah gitu. Kalau delete dia juga sama menjalankan mobil.destroy, method destroy di mobil controller dan juga kirim ID-nya seperti itu. Lalu kalau balik lagi ke mobil controller sama prosesnya, logikanya untuk store itu untuk proses simpan datanya atau tambah data. Ini divalidasi semuanya di sini ditambah mobil. Semua field ini divalidasi semua inputannya. Kalau validasinya sukses, itu dia dimasukin ke table mobil, lalu diarahin ke route mobil.index yang dimana itu menampilkan view untuk dashboardnya. Lalu kirimin lagi flash message. Flash message ini akan tampil di view indexnya. Lalu sama detail seperti itu ke view mobil.show.blade yang ini. Lalu ada lagi mobil controller lagi, kita buka sama edit untuk menampilkan form edit ke mobil.edit.blade di sini. Edit yang ini ke button edit di sini. Edit data di sini. Kita coba ya. Menjadi Honda, mereknya aja kita ubah. Mobil berhasil diperbarui.
ya, dia sudah berubah Honda. Nah itu tadi edit juga sama, tapi dia untuk view-nya ditampilin form editnya ditangkap oleh metode edit, tapi untuk logika proses editnya itu ditangkap oleh metode update sama seperti store. Dia memvalidasi, kalau validasinya sukses itu pakai metode update dari semua requestnya, yaitu yang ini. Lalu setelah validasinya berhasil dan mobilnya berhasil diupdate dari database juga, diarahin lagi ke routing mobil.index, balik lagi ke view index sambil kirimin flash message edit data success. Lalu destroy sama dari database-nya, di delete pakai metode delete. Lalu setelah di delete arahin lagi ke mobil index, ke view mobil index yang di folder mobil index. Jadi balik ke dashboard lagi sambil mengirimkan message ini lagi, seperti itu. Ya, jadi saya rasa itu udah semua untuk logikanya. Demo dari demonstrasi bagaimana mendemokan fitur ya, mencoba-coba fitur ya, bagaimana fiturnya berjalan, lalu logikanya dari file webnya, routingnya, lalu setiap routing itu ditangani oleh controller apa, lalu oleh metode apa, dan bagaimana penjelasan logik dari setiap metode di dalam controller itu seperti apa, itu sudah saya jelaskan. Jadi itu dia penjelasan dari saya, dan ini adalah UAS saya. Oke, semua fitur sudah berjalan dengan baik, tidak ada error. Semua fiturnya terpenuhi, fitur login dan register berhasil, rootnya berhasil, yaitu menampilkan, menambahkan, merubah, dan menghapus data mobil. Lalu fitur paginess-nya juga berhasil, beserta saya sudah buat stylingnya dengan rapih. Itu dia video tugas untuk mata kuliah pemrograman web dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sandiarba Putra dari kelas D1 Teknik Informatika dengan NIM 225520129. Sekian dari saya, terima kasih.